terlebih dahulu. Nah, ketua kelasnya mohon pimpin doanya. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini hadir semua atau ada yang sakit? Hadir, Bu. Hadir semua. Nah, alhamdulillah kalau semuanya hadir hari ini. Ada yang tahu kita akan belajar tentang apa hari ini? Sifat koligatif larutan. Ya, betul sekali. Nah, tetapi sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu pelajaran tentang minggu lalu. Nah, apa itu larutan? Jadi larutan itu campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarut. Ya, betul sekali. Nah, Ibu mau tanya lagi, apa itu pelarut? Saya, Bu. Pelarut adalah zat yang digunakan untuk melarutkan zat lain. Nah, betul sekali. Nah, biasanya pelarut yang umumnya digunakan yaitu pelarut air. Nah, biasanya pelarut ini dia jumlahnya lebih banyak dibanding zat terlarutnya. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, apa itu zat terlarut? Bu, zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit dalam larutan. Ya, nah, anak-anakku sekalian, materi tentang sifat koligatif ini sangat menarik untuk kita pelajari karena memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya penggunaan garam pada serut dan penggunaan garam pada salju, yaitu untuk mencairkan salju. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan, menjelaskan pengertian penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmosis larutan. Nah, yang ketiga, menghitung konsentrasi larutan dalam molalitas dan fraksi mol. Yang keempat, menghitung penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmosis larutan. Yang kelima, menyimpulkan penyebab sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmosis. Selanjutnya, kalian akan menelusuri informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada pun model yang Ibu gunakan pada pembelajaran kita hari ini yaitu model kooperatif tipe maka-match. Nah, ada pun teknik penilaian yang akan Ibu gunakan yaitu dalam bentuk tertulis. Jadi saya harap anak-anakku sekalian perhatikan pelajaran kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini bisa dilihat pada slide di atas. Nah, anak-anakku sekalian bisa membaca tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, pertama-tama Ibu akan membahas tentang penurunan tekanan uap. Jadi, anak-anakku sekalian bisa lihat slide-nya seperti di atas. Iya, Jika ke dalam suatu pelarut murni dimasukkan suatu zat terlarut yang sukar menguap, maka proses pergerakan molekul-molekul cairan untuk meninggalkan lingkungan cairannya menjadi terhalang, sehingga banyaknya molekul-molekul cairan yang menguap akan berkurang. Akibatnya, tekanan uap larutan lebih rendah dari tekanan uap pelarut murni. Karena itu dikatakan terjadi penurunan tekanan uap larutan. Nah, semuanya paham? Paham. Jadi kalian bisa lihat rumus dari penurunan tekanan uap itu dalam buku kalian. Jadi siapa yang bisa menjelaskan apa arti dari penurunan tekanan uap? Saya, Bu. Ya, silahkan. Penurunan tekanan uap adalah keadaan di mana tekanan uap pelarut akan turun akibat adanya zat terlarut. Nah, betul sekali. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang kenaikan titik didih. Tetapi saya mau tanya, apa itu mendidih? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Mendidih yaitu ketika larutan berfasa cair berubah menjadi gas. Nah, betul sekali. Nah, apa yang membedakan fasa cair dan fasa gas? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nah, apa perbedaannya? Kerapatan. Nah, betul sekali. Jadi anak-anakku bisa memperhatikan penjelasan mengenai kenaikan titik didih pada slide di atas. Iya, Bu. Jadi dari gambar di atas bisa dilihat bahwa adanya zat terlarut menyebabkan larutan itu tidak mudah mendidih, sehingga suhunya dinaikkan agar larutan itu bisa mendidih. Semuanya bisa paham? Paham, Bu. Nah, jadi siapa yang bisa menjelaskan
dari kenaikan titik didih? Jadi, kenaikan titik didih adalah keadaan di mana titik didih pelarut akan naik akibat adanya zat pelarut. Ya, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai penurunan titik beku. Nah, kalian bisa melihat slide-nya lagi di atas, silahkan dibaca. Ya, Bu. Jadi, sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu, bagaimana proses pembekuan suatu cairan? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Jika molekul cairan berada pada jarak yang sangat rapat. Nah, disinilah terjadi penurunan titik beku. Jadi anak-anak sekalian bisa melihat slide di atas, di mana partikel yang berwarna putih itu merupakan partikel zat pelarutnya, dan partikel yang berwarna biru merupakan zat terlarutnya. Semuanya bisa paham? Paham, Bu. Jadi rumusnya bisa kalian lihat pada buku paket kalian. Iya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya lagi. Siapa yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa arti dari penurunan titik beku? Siapa? Yang di depan coba menjawab. Apa arti dari penurunan titik beku? Beku adalah keadaan di mana titik beku larutan akan mengalami penurunan akibat adanya zat terlarut. Nah, betul sekali. Selanjutnya yang terakhir dari sifat koligatif larutan yaitu tekanan osmotik. Jadi ada yang masih ingat apa arti dari osmosis? Masih ada? Oh, rupanya tidak ada yang ingat. Jadi arti dari osmosis itu merupakan pergerakan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Jadi kalian bisa lihat gambar di atas. Nah, ketika air mengalami osmosis, maka tinggi larutan akan berubah. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di atas. Iya, Bu. Nah, jadi untuk mencegah terjadinya osmosis, yaitu diperlukan suatu tekanan yang disebut dengan tekanan osmotik. Nah, Ibu mau minta lagi satu orang untuk menjelaskan apa arti dari tekanan osmotik sesuai dengan penjelasan yang Ibu berikan tadi. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi, tekanan osmotik adalah suatu tekanan yang diberikan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik antara larutan dan pelarut murninya. Nah, betul sekali. Jadi, rumus dari tekanan osmotik bisa kalian lihat pada buku paket kalian. Jadi, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi, yang di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, yang di sana kelompok 3. Iya, Bu. Nah, Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Jadi ini LKPD-nya. Nah, Ibu berikan waktu kurang lebih 20 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Jadi jika ada yang tidak dipahami bisa bertanya dengan sama Ibu. Nah, ada yang tidak dipahami dari LKPD-nya? Bagaimana kelompok 1? Yang di bagian ini, Bu. Nah, coba perhatikan semua nomor 2. Nah, di sini kalian hitung dulu berapa tekanan uap larutannya. Lalu kalian hitung berapa penurunan tekanan uap larutannya. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, bagaimana kelompok 2? Sudah paham, Bu. Sudah paham? Nah, kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Ini, Bu. Nah, coba kalian lihat semua bagian halaman 2. Nah, coba lihat. Nah, di situ kalian ditugaskan untuk menelusuri informasi. Jadi kalian bisa menggunakan HP kalian untuk mencari di internet atau bisa dari buku paket kalian. Semuanya sudah paham? Paham, Bu. Jadi kalian tuliskan hasil penelusurannya di dalam LKPD ini. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, silakan mengerjakan. Semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD ini ya? Sudah, Bu. Nah, Ibu minta masing-masing perwakilan kelompok untuk naik mempresentasikan hasil penelusuran
kalian sudah tulis di LKPD-nya. Iya Bu. Nah, silahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu naik ke depan. Penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu penerapan penurunan tekanan uap jenuh. Contohnya itu yang pertama tingginya kadar garam di laut mati. Yang kedua pembuatan kolam apung, dan yang ketiga itu mendapatkan bencana murni. Yang kedua itu penerapan sifat koligatif larutan kenaikan titik didih. Jadi contohnya itu yang pertama penyulingan minyak bumi, kedua itu penggunaan panci presto, dan yang ketiga itu distilasi. Ketiga, penerapan sifat koligatif larutan penurunan titik beku. Jadi contohnya yang pertama itu penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju, yang kedua pembuatan es krim, dan yang ketiga penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Dan yang terakhir itu penerapan sifat koligatif larutan tekanan osmosis. Contohnya yang pertama itu naiknya tanah melalui akar ke seluruh bagian tanaman, yang kedua itu penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah, dan yang terakhir itu penggunaan garam dapur untuk mengawetkan makanan. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada kelompok 1. Silahkan kembali ke tempatnya. Nah, Ibu minta untuk perwakilan kelompok 2 untuk menyajikan hasil penelusurannya. Silahkan. Penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, penerapan penurunan tekanan uap jenuh. Tingginya kadar garam di laut mati, pembuatan kolam mengapung, mendapatkan benzena murni. Yang kedua, menambahkan garam saat memasak, pengukuran massa molar, penggunaan garam untuk mencairkan salju. Yang ketiga, penerapan sifat koligatif larutan penurunan titik beku, penggunaan garam dapur dalam pembuatan es putar, penambahan anti beku pada minyak kelapa, anti beku pada tubuh hewan. Yang keempat, penerapan sifat koligatif larutan tekanan osmosis, penggunaan larutan infus melalui pembuluh darah, pembuatan ikan asin, desalinasi air laut atau osmosis balik. Yang penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan penurunan tekanan uap jenuh, yaitu tingginya kadar garam di laut mati dan pembuatan kolam apung. Yang kedua, penerapan sifat koligatif larutan kenaikan titik didih, yaitu penyulingan minyak bumi dan penggunaan panci presto. Yang ketiga, penerapan sifat koligatif larutan penurunan titik beku, yaitu penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju dan pembuatan es krim. Yang keempat, penerapan sifat koligatif larutan tekanan osmosis, yaitu naiknya air tanah melalui akar ke seluruh bagian tanaman dan penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah. Nah, sudah selesai. Nah, karena kalian sudah mempresentasikan atau menyajikan hasil penelusuran kalian, selanjutnya kita akan bermain game. Nah, di sini kan Ibu sudah tadi jelaskan bahwa Ibu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match. Jadi kalian akan bermain game sambil belajar. Nah, ada yang sudah tidak sabar untuk bermain game? Saya Bu. Ya, mari kita mulai. Ibu mempunyai 2 kartu. Di sini kartu putih, di sini yaitu kartu soal. Nah, di sini kartu yang hitam yaitu kartu jawaban. Nah, kalian akan mengerjakan kartu soal dan mencari pasangannya di kartu jawaban ini. Semuanya paham? Jadi Ibu akan memberikan kalian kartu soalnya, kemudian kartu jawabannya akan Ibu letakkan di meja di sini. Jadi kalian akan mencari pasangannya di meja ini. Nah, Ibu minta setiap perwakilan kelompok untuk maju di meja yang sudah Ibu sediakan. Silakan. Nah, di sini terdapat masing-masing soal yang akan kalian selesaikan. Jadi, Ibu memberikan waktu selama 2 menit untuk menyelesaikan soalnya dan mencari jawabannya di meja di sana. Sudah paham? Paham. Jadi, yang duluan mendapatkan pasangan jawabannya akan mendapatkan poin 10. Mengerti? Jadi, Ibu berikan waktu selama 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi kelompok 2 berhasil mendapatkan 10 poin karena sudah berhasil mencocokkan
jawaban kartu soal dan kartu jawabannya. Jadi Ibu minta untuk perwakilan kelompok 2 untuk menyelesaikan soalnya di papan agar teman yang lainnya bisa paham. Silahkan. Jadi yang tidak berhasil mendapatkan dan mencocokkan jawabannya, silahkan duduk kembali ke mejanya. Nah, coba yang lainnya lihat penyelesaian yang sudah dikerjakan temannya di papan. Semuanya sudah paham caranya? Sudah paham? Paham, Bu. Ibu akan memulai babak kedua lagi. Jadi Ibu minta perwakilan kelompok untuk naik lagi bermain game Make a Match. Silahkan Ibu beri waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan mencari. Sudah dapat? Ya, kalian sudah gagal. Teman kalian sudah berhasil mendapatkan jawabannya. Jadi kelompok berapa? Kamu tadi kelompok berapa? Jadi kelompok 1 mendapatkan 10 poin untuk babak kedua ini. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, seperti halnya teman yang sebelumnya, saya minta kamu untuk menyelesaikan soalnya di papan agar temanmu bisa mengerti. Silakan. Teman kalian sudah selesai menuliskan jawabannya di papan. Coba kalian perhatikan, ada yang tidak dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Saya bertanya, yaitu nilai XP-nya didapatkan dari mana? Ya, coba perhatikan semua di papan. Jadi, ada pertanyaan dari temannya, dari mana kita menghasilkan nilai XP-nya. Nah, nilai XP yang dihasilkan itu karena coba perhatikan semua soalnya. Di sini di soalnya diketahui bahwa XP-nya itu sama dengan 0,25. Nah, kan terdapat rumus fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut sama dengan 1. Semua sudah bisa lihat? Ya, Bu. Jadi untuk mencari nilai XP-nya itu sisa mengurangkan 1 dikurang 0,25. Jadi nilai XP-nya diketahui 0,75. Semuanya sudah paham? Paham, Bu. Nah, kalian sudah menyelesaikan game Make a Match. Jadi, untuk teman-teman kalian yang berhasil menemukan pasangan kartu soal dan kartu jawabannya dengan benar akan mendapatkan nilai plus dari Ibu. Beri tepuk tangan untuk yang sudah berhasil. Jadi, saya minta untuk satu perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Ya, jadi sifat koligatif larutan itu meliputi ada 4 tadi. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang terakhir itu tekanan osmotik. Nah, kalian tadi sudah mencari penerapan dari keempat sifat koligatif tersebut. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu minta untuk memberikan jarak samping kanan kirinya. Nah, Ibu minta untuk HP-nya disimpan di dalam tas beserta bukunya. Kalian mengerjakan evaluasinya dengan tidak menyontek dan tidak bekerja sama. Paham? Paham. Nah, Ibu berikan waktu selama 30 menit untuk mengerjakan evaluasinya. Silahkan dikerjakan. Nah, waktunya sudah habis. Selesai tidak selesai, kumpul di depan. Saya minta ketua kelasnya untuk mengumpulkan lembar jawaban teman-temannya. Nah, karena proses evaluasi sudah kalian kerjakan, jadi sekian dari pembelajaran kita hari ini. Saya minta kalian pelajari kembali pelajarannya di rumah agar bisa lebih dipahami lagi. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.